Oke. Malam-malam kita review durian dulu sama susu durian nih. Yuk. Ini durian yang buka lah. Ini durian yang ownernya yang itu tuh yang pakai baju putih tuh. Nah, ini durian dari kebun RB. Saya cuma pelaksana. Cuma selama ini baru terbuka. Gitu loh. Ini bos saya. Jadi sebenarnya ini durian dari kebun AW. Ya. Kita mau review. Ini Oci. Malam-malam ini dari kebun kita mau review. Kebetulan ada teman-teman ini, Pak Subandi, Pahar ini. Di kebunnya Pahar belum keluar. Kita nanti habis itu kita banding dari Pahar ya. Oke. Pahar ini gimana dari lihat bentuk fisiknya nih? Limfkinya Indonesia. Coba dilihat ini dari bentuknya, Pak Nordi coba bisa bicara sedikit. Kalau kategori grade ya masuk grade C lah. Grade C. Ya, tapi mau nggak mau kita mau coba ya. Oke lah. Aroma sudah. Coba ditunjukin dulu dia punya itunya gimana. Oh, bunyinya belum matang sekali. Boleh ini. Hah? Nah, Coba sini. Pas mandi dulu. Bahar. Ayo Bahar. Kita cicipin. Ini musim hujan. Ini buah perdana. Buah perdana. Oh iya wajar. Pohon masih kecil ya Pak Mandi? Belum perform. Pohonnya baru 3 tahun. Ya, warna masih pucat. Masih pucat ya? Kan kita nggak tahu nanti rasanya. Kenapa? Karena cuaca atau gimana Pak Mandi? Bisa jadi. Hah? Bisa jadi. Oh ya. Ini curingnya masih kosong yang ini ya? Yang 2 minggu lalu begini. 2 minggu yang lalu bagus ya? Bagus sekali. Ini karena matahari. Oh, sedikit ini bagaimana ini baginya? Pahar dulu, Pahar. Jangan saya. Enggak, Pahar dulu. Pahar dulu. Ya. Udah, saya udah tahu. Pahar udah tahu. Rasanya udah tahu. Coba Rio, kamu lihat Rio, jangan sampai jatuh. Kasih begini Rio. Kasih begini ya. Cukup lihat saja udah tahu rasa, Pak. Hah? Tapi ini warnanya kurang menarik. Ya minggu lalu gitu. Warnanya kurang menarik ya. Rasanya Pak Nordi ya. Foto kasih lihat. Warna kurang menarik. Sebenarnya perbedaan Oci sama Musangking ini, Oci itu sukrosanya lebih tinggi, makanya lebih manis dia. Ya benar gitu ya. Bisa lebih manis ya. Ini sebenarnya warnanya juga gak terlalu jelek banget karena musim hujan ya. Ya. Coba Pak Supandi. Kan ini masih Pak Supandi ini yang mau tanam biar ini udah dikasih di es tadi ini. jatuh awal. Ya, jatuh awal. Coba ambil. Ambil Lumut ini. Ambilnya. Coba dilihat dulu. Ini nggak jelek loh. Coba, Kos, lihat dulu. Lihat dulu. Nggak jelek dulu. Pahar, coba dulu Pahar. Ya Pahar satu. Coba dulu Pahar. Pahar. Ada dah. Ya Pahar, review Pahar. dong. Supaya tahu Pahar. Pahar. Bijinya nggak terlalu gede ya? Gede. Gede ya. Itu Udah, Oci. udah. Ayo boy. Ayo bos. Bos. Bang. Ayo bos loh. Ambil dulu. Sudah biasa saya. Kanodi yang ini nih. Kanodi. Nggak ambil aja Mas. Ambil semua, Pak Nodi, ambil. Ayo ambil. Saya udah tahu. Ayo boy. Masih ada kok nih. Kita coba. Coba Bagaimana? boy, coba saya di dalam lampu putih boy. Hah? Ini enak, bagus ini. Hah? Gambarnya bagus. Hah? Oke. Buka lagi Pak Dodi. Ya, kita mau maklumin karena kita tahu ini pohon perdana. Yang kecil ini, yang di seberang. Iya. Pohon 12 kali 12. Jadi gini nih. kalau Sekarang kita ini lengket yang ada sekarang. 12 kali 12 punya ini pohon. Yang ada sekarang ini rencana jatuhnya kapan? Desember kan? Ya. Akhir Desember kan? Dari sekarang ada 1,5 bulan kan? Ya. Artinya buah ini dia mulai berbunganya lebih awal 1,5 bulan dari yang sekarang. Ya. Sedangkan mayoritas kan yang sekarang. Ya. Pada saat 1,5 bulan ini ya, dia kasih pupuk berbeda dengan yang mayoritas yang sekarang bakal sekarang jatuh udah beda. Desember. Memang sekarang udah beda. Ya. Jadi ini pun mendapatkan pupuk bukanlah pupuk yang tepat. Ya, betul. Gitu, bukan pupuk yang tepat. Gitu. Jadi ada perubahan. Ya, jadi Perubahan gitu. termasuk Jadi nggak bisa dibilang ada perubahan terutama di foliarnya. Iya. Simpulkan secara utuh. Mas. Utuhnya seperti Nanti itu. setelah satu pohon itu selesai, Baru. baru kita evaluasi. Baru Ini gitu. yang jatuh pertama, Tapi ini jangan salah. jatuh kedua. Pahar, yang 2 minggu lalu Nah, ini Orange. sebentar. Ah. Ini ya, dia ini bukan soal dia adalah dia bukanlah gabungan dari yang sekarang. Ini bagian yang lebih awal.
Oh. Awal, ini kan awal 1,5 Yang 2 minggu lalu orange sekali bulan ya. lebih awal. Jadi memang diberikan pupuk bukan buat ini, tapi buat yang sekarang bakal jatuh Desember, pastilah gitu. Jadi Boy ngerti maksudnya Pak Har. Jadi ini karena dia buah awal, Tapi enak loh. ya ini enak. 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 Rasa oke. Rasanya oke. Bukan yang Lengket, bro. Hambar, Lengket, bro. manisnya oke. bukan yang nggak ada rasa loh. Lengket, Enak, bro. tapi tidak spesial. Ya. Jadi begini maksudnya Boy. Tapi Tidak enak seperti lah. poci yang kita pahami. Jadi Boy, ini buah pertama. Oke. Tapi ada buah susulan dengan jumlah yang banyak. Jadi si Mark desainnya bukan untuk yang ini, didesain untuk buah yang banyak gitu ya Pak. Ya, Pak. misalnya begini contohnya. Pada saat ini mekar, sebenarnya pohon ini nggak disiram karena dia pada proses persiapan inisiasi bunga buat yang utamanya gitu. Jadi dia nggak siram. Kalau nggak Ini buat siram, susulan aja. bagaimana ada karbohidratnya, bagaimana sugarnya kan, fotosintesisnya nggak ada Manis air ya? kan nggak bisa. Jadi ini Luar buah biasa awal. manis. Manisnya Ya, luar biasa. Jadi Boy, ini buah awal. Memang belakangan si Mark sekarang udah mulai foliar SOP misalkan, yang kalium tinggi. Dia kasih juga profit orange. Belakangan nanti dia mau masuk juga ke gini. profit ini maksi. Resiko dari buah bertingkat itu nanti akan ada perbedaan kualitas rasa. Buah bertingkat itu Ya. kita tidak tahu nutrisi yang benar-benar maksimal di tingkat yang keberapa diberikannya dan penyerapannya sudah sampai ke posisi buah itu kapan. Nah itu yang tahu operator gitu. Jadi kayak tadi Pak Har sampaikan, bisa jadi yang nutrisi yang sekarang tidak semaksimal nanti yang akan menyusul berikutnya. Bukan di desain yang Ya. nyusulnya lebih jumlahnya Ya. banyak, karena ini mungkin satu dua biji Ya, doang awal-awal ya. mungkin juga faktornya ini yang buah pertama yang dianggap cuma ada 1-2 butir yang Dan menggantung. cuaca lagi ekstrim, hujan terus. Ya, matahari kurang ya. Dinamikanya durian memang Ada Pak Har, bagaimana kan belakangan ini kan hujan terus. Jasinga tuh nggak pernah nggak hujan. Ya. Nah, ada pengaruh juga kan? Jadi gini, kalau kita bicara hujan, kan bicara air. Kita kalau bicara air, pertama adalah yang tadinya dia punya pupuk kita sebagian yang terserap, kalau ada air jadi semuanya terserap ya, sisa-sisa residu juga terserap. Jadi kita sudah kontrol. Ya kan ya, pasti arahnya ke yang paling cepat naik kan nitrogen. Oh, trubus begitu ya. Nah, ini kalau dari sisi itu. Kalau kita bicara dari sisi fotosintesis bahwa kalau siangnya itu paginya sampai sorenya ada matahari dan ada air, fotosintesis nggak masalah, maksimal kan. Tetapi kalau sorenya hujan tidak terjadi yang namanya respiration gitu, selular respirasi, di mana kalau malam hari itu adalah kebalikan dari namanya orang bilang itu proses terang, yaitu fotosintesis. Kalau respiration proses gelap di mana pada saat pohon tumbuh pada malam hari dia memerlukan energi. Energi dari mana? Karbohidrat yang udah terjadi Diserap lagi. diuraikan. Oh, Diuraikan lagi menjadi energi. Energi itu dipakai buat reaksi yang terjadi pada malam hari. Ini istilah terkenal ya, reaksi gelap kalau dalam teorinya begitu. Nah, kalau hujan berarti kan tidak ada oksigen. Sedangkan untuk itu kan kita lihat ya, air ditambah dengan CO2 jadi Tambah matahari energi ya. tambah energi matahari jadi karbohidrat tambah oksigen. Kan dibalik, karbohidrat tambah oksigen keluarlah energinya. Nah, kalau pada malam hari sore udah hujan, oksigennya nggak ada di bawah, tidak terjadi reaksi gelap, tidak terjadi. Itu mempengaruhi pertumbuhan pohon termasuk buah. kenapa di sana banyak hujan? Kira-kira begitu. Jadi tadi si Arya baru dipetik atau kemarin punyanya? Kemarin, Bos. Oh, kemarin ya. Kemarin subuh. Cuma saya kalau dengan tadi kan saya ragu nih. Kalau dengan rasa kayak begini, udah. Kalau rasa ya, nah, tinggal apalagi di musim hujan ini terus hujan 2 bulan nih. Nggak ada kering bisa rasa manis begini. Manisnya sampai lengket.
Oke, rasa bagus, Iya. ada tepungnya, rasa apa semua ada. Matang kok. Rasa matang. Dia nggak bertepung Iya. yang Bukan tepung yang dalam arti negatif ya. Creamy, Ya, creamy. ya. simpan satu malam lagi boleh. Bisa keluar pahitnya sedikit-sedikit ya. Sayang kita ini belum beli bridge ya. Alat ukuran kita beli itu boy ya. Udah ada bos. Ah, udah ada. Saya ada ambil dari Malaysia, nanti kasih satu. Lupa Ada. bawa kita. Ada di Uncle Tony punya rumah. Siapa bawa? Oke, ini jadi kita lihat memang ada juring yang masih kosong. Tapi juga yang ini juga penuh. Buahnya, bijinya memang masih enggak itu ya lumayan lah biji ya. Jadi ini pohon juga masih muda, cuaca juga kurang mendukung, kita udah bisa dapat hasilnya begini. Saya rasa ini cukup bagus untuk ya ke depan karena menurut bos kita ini buah yang pertama, buah susulan itu lebih banyak. Jadi desain untuk pupuknya itu sebenarnya Mr. Mark dipakai direncanakan untuk desain buah susulan yang jumlahnya banyak ya. Jadi Ya. menurut Pak Mark itu Ya. buah pertama ini kalau kita kena dia cuma ratusan, Ah, kalau kita kasih pupuk ah. rugi bandar. Mending yang betul-betul high seasonnya itu yang dikasih. Dan jumlah buahnya banyak. Banyak. Sekarang ini kan awal sedikit ya. Oke. Tapi rasanya bagaimana Pak Nodi? Boleh. Ya? Boleh. Udah oke ya? Tidak kritik dan kita paham karakter oxide ini Saya cuma kaget tadi, lihat minusnya rasanya. minus di warna. Warnanya saya lihat, saya sudah lemas begitu saya coba rasanya. Jadi Bos Avandi udah oke ya? Dari rasa udah nggak mengecewakan ya, lumayan ya. Tapi saya rasa oke ya. Kenapa rasa masih tetap tersisa enak dengan warna yang seperti itu? Itu berarti pupuk sudah masuk, walaupun belum sempurna diserap semua. Nah, mungkin tadi pertimbangan Mark yang seperti disampaikan Bos Avandi ya. Kalau ini saya habis-habisan buahnya cuma segini, aduh, nggak cuan. Tapi kalau di sana gantung 1000, saya habis-habisan dengan pupuknya. Nah, Ke hasilnya depan bisa teman-teman pertimbangan. bisa coba hasil dari kebun AW. Mungkin bulan Desember akhir udah bisa ya. Ya. Bisa sekarang di-order. Pak, saya Mark udah tambah lagi pupuk yang lebih strong sehingga nanti mungkin hasilnya lebih bagus. Karena tadinya dia banyak dimain di tanah, sekarang dia udah bentuk foliar banyak. Ada masukan dari apa? Kita kasih masukan untuk yang ke depan. Desember banyak ya Boy. Lumayan. Lumayan ya. Hubungi Pak Boy. Nah, nanti nomor Boy dihubungi di bawah nih, tinggal dikirim durennya. Jadi Mark udah mulai pakai pupuk-pupuk yang maut ya. Misalnya dari Ben Meyer yang warna merah, juga dari MTJ temannya Pak Har itu MTJ dari MTJ Hah? paling top. Jadi di MTJ itu ada yang dipakai yang namanya SOP, ada dari Profit Orange dan Profit Maxi untuk pematangan buah. Jadi Pak Har bilang jadi top katanya. Kalau buat durian, Ya. MTJ pasti bagus. MTJ ya. Ya, buat durian bagus. MTJ. Pak Har sendiri pakai MTJ. kombinasi MTJ. Kita pakai MTJ. Nggak mau pakai merek lain. Nggak mau. Merauke. Merauke. Tapi biar Pak Catur kalau lihat begini dengan apa ikutin Wah. ini ya hari ini harapan dari Pak Har apa kira-kira? Ini kita belum di endorse nih Pak, endorse si Pak Ridho nih. Wah, catur bagaimana nih endorse nih? Untuk kita diskonnya 30%. Harus dong. Enggak, kalau pupuk kan saya main RS bos. 50. Orang saya aja kasih Pak Rido. Taruhan gitu loh. Kalau saya 50. kalau saya dikasih cuma-cuma Iya, langsung begini. Oh, karena dimasukin ke YouTube. Kalau saya tahu kebun saya tolong kirim yang Langsung endorse nih. Waduh, Merauke gimana nih? Mudah-mudahan Pak Catur kasih komentar dong. Gimana? buktikan dong, buktikan. Langsung di sini loh. Langsung aja ujungnya dulu. Nanti dibilang kita omong kosong. Jadi Pak Catur bisa kasih komentar usulannya Pak Har gimana tadi? Harus di endorse dong. diskon 30%. Diskon. 30 cukup ya? Murah banget Cukup itu ya? 30. Tapi kalau real strong ada bagusnya. Real strong itu kan dia ada pupuk ya. Mendekati organik 555. Jadi 85%-nya itu organik. Ya. Tapi satu lagi yang hebat dia ada mikroba langsung di dalam. Mikroba ya. Jadi Dia bukan 55, 55 kanya. oh, enggak. Tergantung. Kalau ada. Jadi ada Oh, RS. ada untuk khusus Iya, pertumbuhan iya, ada? RS5, Heeh. RS
15, RS20. Oh, ini yang terakhir ini kirim 5, RS20 ya 5. untuk pematangan buah ya. Ya, bukan, Bos. 5. K-nya tinggi. Bikin batang apa semua. Besar ya. K-nya K30. P dan K biasanya. Ya, N, P dan K kan? Kalau Saya lihat tuh N-nya 44, P-nya 4, K-nya 20. Dan satu lagi Real Strong dia punya organiknya yang ini bukan dari kotoran binatang, tapi kebanyakan dari sawit, cangkang sawit kayak begitu tuh. Jadi lebih organik, lebih bagus. Yang kayak tidak beresiko mendatang. membawa patogen. Nah, tidak risiko membawa. Gimana Pak Nodi? Patogen, tidak beresiko membawa patogen. Kalau penjelasan Pak Nodi gimana tentang Listrong? Bagus. Bagus. Itu juga sudah lama, walaupun tidak pemakai rutin, tapi kan kita mempelajari pupuk ini apa sih spesialnya. Jadi sisi Real Strong itu tadi yang dijelaskan Pak, bahwa di dalamnya itu ada kandungan mikroba dan itu kan tidak banyak. Produk yang mengkhususkan riset saya akan enhance mikroba di dalam pupuk saya itu tidak banyak. Karena mikroba juga risetnya Cuma mahal. 150 mikroba loh. 150 mikroba yang terkandung di dalamnya. Saya pakai yang di kebun Bangka. Waduh, Koko Fandi pakai Listrong udah berapa lama? udah lama tanya Nodi. 3 tahun. Terus kalau teman-teman mau cari, ada ya? Boy. Bapak Boy. Jadi kalau kita pupuk Listrong itu pupuk kombinasi antara organik sama anorganik. Kalau kita pakai MTJ kan itu pupuk anorganik. Ya. Sebenarnya pupuk organik sama anorganik itu beda. Kalau pupuk organik kandungannya kan mesti diuji dulu. Kalau pupuk anorganik kan yang tertera di itu kandungan NPK-nya berapa dan yang lain bisa kalsium, magnesium kan ada. Mereka secara lab udah diukur presentasinya gitu ya, Pak Nodi ya. Ya. Pak Nodi sendiri pengalaman gimana antara anorganik sama organik? Ada Saya selalu mengcombine. Dikombin. Combine. Karena Jadi ada presentasinya banyakan mana atau gimana? 60-40 lah. Lebih Tapi kan itu semua tergantung periode. periode ya. Kalau periode penanaman vegetatif Nah, bisa dibilang 60-40. Perkaya dulu organik, Nah. sesekali kita sisipin anorganik. kalau udah mau Kalau nanti sudah masuk masa produksi, generatif, nah. bisa dibilang 60 atau 70-30 berbalik. Nah. Organik saya kurangin, 70% lebih ke anorganik. anorganik ya, karena lebih pasti ukurannya. Karena memang secara pengaruh dia akan lebih cepat. Oh gitu. Itu dari sisi saya. Oh gitu ya. Ya. Bukan balik bukan ya? Waktu masih kecil kita pakai banyak pupuk anorganik Karena gini, supaya pertumbuhan lebih cepat. organik itu kan nutrisi tanah. Kalau kita menanam di awal, kita pastikan tanah kita itu sehat. Gitu loh. Jadi itu pola saya, organik sebanyak mungkin kita kasih makan ini tanah. Nah, di waktu awal tanam. Ya. Jadi nanti Mungkin arahnya mungkin apa? Pakai KTK atau supaya naik kapasitas tukar bisa kation. jadi, iya. Ya di situ ya. Jadi Iya. pemupukannya juga nggak terlalu boros gitu. Iya. Gitu. Kalau kan dengan tanah yang sehat, otomatis apa yang diserap akar itu akan lebih bagus. Iya. Nah, sekarang banyak juga yang berpendapat di masa generatif, terutama di pembuahan itu pakai bahan organik supaya warnanya lebih bagus, lebih natural dan lain-lain. Gimana menurut Pak? Itu tidak bisa digeneralisasi, nggak bisa. Kita harus lihat potensi setiap daerah, setiap lokasinya. Mungkin kalau dia memang secara mineralnya kaya, diberi sentuhan organik, dia semakin baik. Tapi kalau daerahnya itu miskin secara hara, nah itu yang perlu kita amatin perjalanannya itu, Pak. Baru ditentukannya itu di finishnya itu kan semua bertanam di dalam kan finishnya generatif, pembuahan. Jadi itu semua jadi perjalanannya kita amatin, kualitas tanah kita ini bagaimana. Jadi itu pentingnya dalam membangun kebun, pastikan tanah itu kita kondisikan seideal dan sebaik mungkin. Jadi Boy, yang selalu Pak Mur ngomong, lokasi di mana kita tanam itu kandungan mineral alam yang ada di dalam tanah itu sangat berperan ya, sangat penting. Ya, dengan kita dapat lokasi yang bagus, tentu perjalanannya lebih murah. Nanti kita pemupukan dan pohon juga lebih subur ya, dengan pemupukan seadanya lebih subur ya. Tapi di masa untuk mulai dari respon buah sampai pemandangan buah, Pak Nodi lebih tekankan berapa kandungan bahan organik dan berapa unsur hara dari anorganik yang diberikan pada tanaman sehingga goalnya tepat sesuai dengan rencana, gitu ya? Iya. Ya.
Jadi untuk berkebun durian ini perlu pengalaman juga. Ini makanya Bos Afandi ini bawa orang dari Malaysia yang udah pengalaman sampai sekarang belajar dulu. Kita bilang ini pupuknya yang di foliar beli. Ini yang bagus beli, terutama dari NTJ temannya Pak Hal. 30%. Udah beli sekarang. NTJ udah ada, Profit Orange ada, Profit Maxi ada, Soft ada, Waduh, ini Subur Kali ada. Besok yang dari China bongkar Tanjung Priok, bongkar. Loh, ada lagi nih. Ada, Bos. Itu MTJ kita yang saranin pakai. Tolong Pak Catur komisi jangan lupa. Bukannya free pupuk. Pupuk mestinya. Tapi saya udah coba ya. Sebenarnya kita di MDPL 930 itu waktu itu kita pikirnya montong. Ternyata belakangan boiler buang mana ya? Pahar yang bilang. Pak ya, buang mana? Pemain. Ternyata memang kita pakai pupuk dari MTJ dengan yang kita selalu bicarakan ada di tabel, hasilnya bagus loh. Hasilnya lumayan lah. Bukan lumayan, kemarin si Mark sendiri dari Malaysia bilang loh itu kok enak. Si Tony yang sering makan ini kok enak ini montong katanya. Pak Catur kan mau kumpul sama kita ke kebun, Pak. Pak Catur, ya Dia bilang, Pak Catur mau datang, kebetulan sekarang dia lagi ke Thailand abis ini. Ya. Rencana besok hari Minggu boy bisa kita ke kebunnya Pak Hatur kayak di Minggu ini bisa ya? Coba situ, Pak. Oke. Jadi hari Minggu ya. Oke. Pak Supandi gimana? Ini habis makan apa buah dari Bos Supandi ini bagaimana rencana tanam lebih banyak atau Lebih banyak. harusnya tanam lebih banyak? Kalau didukung Pak Rido, Hah? Pak Haryanto, Pak Afandi, gaskan. Apa itu? Nah, Ini Ini dia. apa nih? Apa nih? ini strong. Oh, di Waduh, ini Malaysia harus kasih endorse nih ke kita nih. Malaysia dia. Wah ini Oh, kita iya loh. dapat gratis nih. Hebat banget ini. Malaysia punya nih Johor real strong. Kimia mikroorganisme. Nah, ini Pahar jelasin bagaimana nih Pahar nih. organik. Bagaimana? Gimana Pak? Apa Jadi nih? mereka bikin udah langsung dengan organik dan anorganik ya. Tapi anorganiknya kecil sekali ya. Kayaknya 20 ya. Ya. N-nya 8. N-nya berapa tuh? K-nya 20, N-nya 8. P-nya berapa, Boy? P-nya 8, K-nya 20. P 20. Ini bagus. Presentasenya bagus. Bagus ya. Ini untuk masa Pengisian Generatif. buah. pengisian buah. Ini ada apa nih? Mg, Ca, boron, Te, humid acid. Real Strong ini bukan produk Malaysia, Bukan ya? Hah? Thailand. Thailand ini. Thailand. Malaysia bos. Hah? Thailand. Cuman di Malaysia dia branding supaya ini kemasannya udah dibaca orang kita. Oh. Jadi repacking. Aslinya Repacking. Thailand punya Thailand. produk Real Strong. Jadi kan kan kalau- pengalaman. Bawa langsung dengan kemasan sana nggak kebaca sama kita. Oh, jadi Boy, ini sebenarnya ini apa? Kemasan apa ini risol ini dari Thailand. Thailand. Jadi kita mau bicara sedikit pengalaman. Di Thailand itu kira-kira udah 200 tahun yang lalu mereka pengalaman sekali untuk mulai perkebunan durian secara industri ya. Jadi pengalaman kurang lebih 200 tahun. Malaysia itu kira-kira 80 sampai 100 tahun ya Pak Har ya. Kira-kira ya. Ya, kira-kira. Kita di Indonesia baru mungkin 20 tahun, 30 tahun belakangan ini ya Pak Nodi ya. Tapi lebih serius kayak premium ini mungkin 10 tahun belakangan ini ya. 15 tahun lah. 15 tahun ya. Kalau kita lihat dinamika Indonesia. media sosial yang banyak membuka ya 15 tahun terakhir. Nah, Khususnya 10 tahun ini lebih. Ya, cuma begini Boy, di Thailand itu mereka menanam jenis atau klonnya yang beda sama di Malaysia. Yang lebih bagus itu menurut Pak Har dari Malaysia ya. Dari Malaysia, dari Musangking sama Blackstone. Terus banyak yang lain ada Tupai King. Kalau Jack Sparrow gimana tuh? Pernah coba? Saya Jack Sparrow saya belum pernah coba. Tupai King? Tupai King saya coba. Oke, Saya orang pertama kebun di Indonesia yang punya Tupai King. Tupai King ya. Jadi diam-diam ya. Ya. Terus yang itu Jawi Super saya punya. Gawi Super ya. Ah. 007 punya juga. 007. Ya. Onyx punya juga loh. Hah? Onyx juga ada. Mokwo? Apa? Mokwo. Mokwo. Belum punya. Mokok. Mokwo. Mokok itu kan yang lagi naik barengan Putri Merapo. Itu baru. Baru dia. Saya enggak. Belum punya ya. Tapi Pak Har mungkin kalau saya lihat beberapa kebun senior di Malaysia mereka senangnya TK ya. Oh TK. Nah, kenapa begitu ya? Kalau TK tuh kalau Musangking top performance, Oci top
top performance, Angke top performance, TK top performance, TK the best. The best. Di antara kalau semua top ya, TK is the best. Ya, jadi dari hasil yang optimal ya. Ya. Dari perbuatan TK yang paling bagus. Ya. Karena gini, TK itu punya aroma yang kalau kita makan durian itu banyak ya, eksplorasi dengan durian kita itu luas, ada satu aroma durian itu yang gak susah ditemuin. Nah itu TK itu punya ciri khas rasa itu. Jadi kenapa untuk orang yang anggaplah dia sudah bertanam durian puluhan tahun tapi kok tetap suka dengan TK, faktor itu tadi. Kalau kanyo gimana? Pak Rodi udah coba? Kanyo itu saya masih bisa bilang stability-nya kok kayaknya terlalu liar. Kanyo kan durian umum ya. Dari Thailand ya. Thailand ya. Itu kan di Thailand kan termasuk durian topnya Thailand. Kalau selalu yang lelang-lelang kan di Thailand kalau tahun lelang selalu kandiau kan. Pernah dapat satu record 632 juta Bang kita satu butir. Tapi itu bukan harga durian, itu kan harga donasi. Donasi sosial ya. Karena memang dari beberapa kali saya mencoba cicipin kanyau versi Indonesia, memang belum ketemu yang sesuai bayangan kita. Oh ini kenapa dihargai mahal? Mesti begini ternyata ya. Entah apa faktor perawatan atau ketidakcocokan lokasi kita nggak tahu. Pak Nodi, kita lihat ya kalau di Indonesia kita bicara Musangking, kita bicara Oci, kita bicara juga Super Tembaga, itu kan durian-durian premium, ya harganya mahal. Nah, Pak Nodi kan praktisi untuk kebun durian, udah pengalaman lama. Nah, bagaimana suka dukanya pelihara ini? Karena ini buah mahal, tentu pemeliharanya susah ya. Ya. Kalau kita bicara dari 3 varietas yang disebutkan tadi, Ya itu yang top ya, 3 ya. Saya bisa katakan yang terakhir disebut Pahar itu masih punya masih punya banyak tantangan. Super Tembaga. Belum bisa adaptif di tempat-tempat yang berlainan gitu. Nah, itu Belum bisa ya? Belum. Saya Kalau- belum menemukan konsistensi musim ke musimnya itu stabil belum. Kalau Musangking, Bisa dibilang sederhananya di mana tempat ditanam, bisa dibilang itu Musangking tetap seperti itu. tapi hasilnya nggak seragam juga kan. Oke, Ya tapi kan mungkin Oci yang paling adaptif ya. buat saya yang terbaik untuk saya pribadi berbicara adaptasi, kualitas rasa yang tidak terlampau jomplang, Nah, Oci ya. Tapi kemarin, genggahnya, mudahnya perawatan. ya, tapi kemarin kita sempat telepon temannya Pahar, siapa namanya itu? Pahar punya teman kemarin yang masalah Oci sama Musangking, Oh, itu teman di Malang ya? Ya. di itu Oh. Solo. Solo. 2 minggu lalu Ya. nah Oci kita ini. 2 minggu lalu ini. Coba Ini, kasih Bang. kamera dong. Wah. Wih, di warnanya mewah ya. Lebih bagus ya, karena ini memang seminggu terakhir ini hujan lebih banyak. Pas Pahar di Cina itu. Ya. Jadi kita lanjut tadi antara Oci sama Musangking. Menurut temannya Pahar itu, dia bilang Oci itu bijinya lebih gede. Musangking bijinya kecenderungan tipis. Nah, jadi dia belakangan bukan seperti yang banyak orang mau tanam Oci, dia mau tanamnya Musangking semua. Nah, tantangan ke depan nanti dia mau pelajari. Dia bilang tantangan ke depan kita pelajari aja. Pasti kita dapat jalannya. Nah, menurut Pak Nodi praktisi tanam Oci sama tanam Musangking waktu dari kecil sampai dia mau generatif itu kesulitannya ada beda nggak? Kalau bicara kesulitan itu kan tinggal kita sebagai operator di kebunnya. Tapi kalau kita bicara realistis dari kedua varietas itu, kenapa saya lebih memilih Oci? Faktor-faktor yang hal yang banyak mendukung memudahkan untuk bertanam itu banyak ditemui di Oci. Oci lebih cepat, Selain pertumbuhannya bagus, ketahanan nggak terlalu- terhadap lingkungan cuaca yang berubah-ubah itu Oci lebih cenderung lebih tahan. tahanan untuk ini ya. Perubahan cuaca, Perubahan misalnya cuaca, ya. panas yang terlampau jauh, itu secara kondisi dia cenderung lebih survive dibanding Musangking itu dropnya lumayan. Itu saya pernah tanya Pak Ahmad Mulyana, kenapa? Karena dari Oci sendiri jenisnya, dia pertumbuhannya waktu mengalami ada program masak gula, jadi fotosintesis itu, dia juga menghasilkan asam amino. Sehingga asam amino ini untuk perubahan cuaca dia lebih tahan dibandingin sama klon yang lain. Makanya kalau kita lihat Oci itu pertumbuhannya cukup bagus ya, lebih cepat ya, sama bawah hampir mirip-mirip ya. Jadi itu salah satunya. Cuma kendalanya kalau orang beli durian, timbang kan, tahu bijinya besar, isinya berarti lebih sedikit. Nah itu kendalanya. Cuma
sebagai praktisi kebun kita mendapatkan musangking yang top performance agak susah juga untuk saat sekarang. Dan probabilitas dari begitu banyaknya bunga sampai dia berhasil jadi buah juga itu akan lebih banyak di oci. Jadi waktu lebih genjah ya? Iya. Lebih genjah. Terus cepat berbuahnya ada perbedaan nggak? Atau sama-sama dengan umur sekian sama-sama mulai buah-buah? Cenderung cukup genjah. Ya. Tidak terlalu jomplang sekali. Ya. Terus Pak Nordi salah satu pertanyaan ya. Ini sebenarnya pertanyaan ini kan kecocokan lokasi. Kalau kita lihat Oci itu di Penang kan ketinggian kurang lebih 200-an. Ya, 200 ke bawah ya. 100 lebih hampir 200. Kalau Musangking kan 400-an ya. Nah, kalau memang kita tanam dapat lokasi yang 400 atau 500, Pak Nordi mau tanam apa? Oci atau mau Musangking? Musangking. Oh, jadi itu sebenarnya tuh mau nanam apa tuh lihat dari lokasi juga ya, bukan kalau dipilih rata-rata memang tadinya oci. Ya. Kalau yang 500 kan saya akan lebih banyak menanam musangking ya, karena kecocokan karena habitatnya dan ketahanan dia terhadap perubahan cuaca di DPL tinggi itu cenderung lebih kuat. Ya. Kalau perubahan cuaca di DPL rendah, wah musangking goyang, mudah sekali drop. Jadi dari pengalaman. Ya, jadi teman-teman malam ini kita udah bahas tadi mulai dari kita buka oci di cuaca yang memang banyak hujan, kita ada rasa cukup bagus dan buah itu adalah buah pertama, sehingga bukannya juga bukan ditujukan untuk buah yang kita makan, tapi ditujukan untuk buah yang jumlahnya banyak ya. Oke, kita udah bahas mengenai lokasi klonnya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa berguna untuk teman-teman yang ingin berkebun. Ya, ada pesan terakhir dari Pak Nordi apa kira-kira untuk berkebun? Kalau kita mau mulai berkebun, kita pastikan memahami lokasi tanam itu. Jangan melihat mudahnya akses tapi pastikan lokasi yang akan kita tanami itu kita pahami. Jenis tanah itu semua harus kita pahami secara tepat supaya mendukung secara maksimal nantinya. Itu sih. Jadi analisa tanah maksudnya ya? Apa perlu kita analisa tanah dulu? Oh, lebih bagus lagi. Sama ketersediaan air, jangan lupa ya. Pak Supandi itu lagi tanya-tanya nih, lagi cari lokasi nih, mau bikin yang banyak. Gimana nih, Bos? Pak Supandi ini gimana, Bos? Hah? Pokoknya harus dengar-dengaran, Pak. Belajar dulu ya. Sharing. Nanti Pak Har, kita udah mau tutup malam ini, coba Pak Har closing lah hari ini. Di samping pupuk mau minta diskon dari Pak Catur, terus untuk pekebun kita nanti yang mungkin yang pemula dan yang udah menanam, yang masih belum berbuah, ke depan bagaimana Pak ini ya nih? Pak Nordi tadi udah kasih masukan ke kita. Mungkin mau dengar dari Pak Har yang punya pengalaman yang luar biasa. Kebun Sumitani ada 2, satu kebun Merauke, semua kita pakai Merauke. Satu lagi pakai Real Strong. Iya kan? Jadi dapat. Malam ini baru berubah atau memang udah lama pakai Real Strong? Nantinya kita nantinya kan. Jadi dapat subsidi dari mereka. Jadi mereka bisa anggap kebun kita kebun percontohan pupuk mereka. Real Strong, Merauke, begitu. Usul saya ke Pak Catur begitu, jangan suruh kita beli harga pasaran. Tapi itu untuk masalah pupuk. Closing mengenai kebun. Jadi orang mau nanam mau baru mulai tanam seperti Pak Supandi ini, ya Pak Supandi apa keluhannya atau apa yang di-worry, apa yang dikhawatirkan? Ilmunya belum cukup. Nah, itu pertama. Nomor 2. Ya ilmu dulu lah, cari ilmunya dulu. Kan ini ada Pak Nordi udah banyak ngomong kecocokan lokasi dan lain-lain. Udah closing dari Pak Har. Yang benar Pak Har, jangan godain Pak Catur terus ini. Pagi Pak Subandi kan, Pak Subandi ya. Pak Subandi mau bikin kebun, pilihlah tanah yang tepat. Itu kunci. Kalau itu udah terpenuhi, yang lain gampang. Tanah yang tepat. Itu aja. Ibaratnya mau membangun rumah, pastikan strukturnya itu solid. Nah, jangan strukturnya yang dibuat ala kadarnya. Yang lain gampang. Itu akan mendukung keberlangsungan pohon tumbuh. Oke teman-teman, kita udah di malam hari, sudah hampir jam 10:30. Ini tadi kita
tunggu teman-teman semua bisa kumpul. Ya, mudah-mudahan apa yang kita buat kita dari belah duren sampai yang kita bicarain pupuk, kecocokan lokasi, dan kalau orang mau berkebun bagaimana, terutama Pak Supandi tadi udah dengar ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam ini berguna. Mohon maaf kalau ada yang salah. Maju terus Peduren Indonesia. Terima kasih. Pasti bisa. Nah, ini Indonesia pasti bisa. Khusus buat Pak Rido, beli 1 kontainer RS gratis 1 kontainer. Oh, Pak Haryanto juga. Buy one get one. yang mau komen ya. Lihat dari buahnya.